Ya, baiklah saya akan menyajikan instruksi pemodelan matematika menggunakan konteks tarif parkir di Palembang Indah Mall atau disingkat PIM. Di sini kita akan belajar fungsi dan persamaan linier satu variabel dan barisan aritmatika. Nah, tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menyelesaikan masalah dunia nyata melalui video instruksional pemodelan matematika menggunakan konteks biaya parkir Palembang Indah Mall atau PIN yang terkait dengan materi fungsi dan persamaan linear satu variabel dan barisan aritmatika. Nah, ini materi atau yang terkait. Bentuk umum fungsi linear satu variabel fx, fungsi dalam x sama dengan ax plus b, di mana a adalah koefisien x, b adalah konstanta, f adalah fungsi, dan x adalah variabel. Sedangkan bentuk umum persamaan linear satu variabel sama dengan ax plus b sama dengan c, dan x ini adalah variabel. Sedangkan barisan aritmatika berbentuk a plus n min 1 kali b, di mana a suku pertama, b adalah beda, dan un adalah suku ke n. Nah, lembar kerja instruksi. Memberikan kita akan di sini saya akan memberikan rekomendasi bagaimana meyakinkan kesesuaian kebenaran harga parkir PIM pada banner atau papan pengumuman dan struk pembayaran. Nah, saya akan memberikan rekomendasi ya. Nanti bagaimana meyakinkan kebenaran harga parkir PIM pada banner matematika, pada banner papan pengumuman dan struk pembayaran menggunakan matematika. Nah, berikut informasinya. Di sini ada dua data yang diberikan, banner papan informasi dan struk pembayaran. Nah, di sini ini adalah papan pengumuman atau banner di yang terletak di tempat keluar pintu keluar PIM. Ini ada tarif parkir mobil dan motor. Di sini kita fokus pada tarif parkir mobil. Di sini ada PIM, ini bukan inap ya, mobil, yaitu 4.000 untuk 1 jam pertama dan 4.000 untuk 1 jam berikutnya. Jadi dia dihitung 1 jam minimal, walaupun tidak sampai 1 jam. Dan 1 jam berikutnya juga dihitung 4.000 per jam. Nah, di sini struk pembayaran diambil notanya itu pada tanggal 30 Maret 2024, durasinya 1 jam 30 menit, biayanya 8.000. Nah, ini bagaimana sih modelnya? Apakah benar informasi tadi? Nah, di sini juga sebagai untuk pembanding untuk melakukan validasi diberikan juga struk pembayaran yang kedua 16.000 dengan durasi 3 jam 3 menit dan dikeluarkan biayanya adalah 16.000. Nah, ini sebagai data untuk pembanding untuk melakukan validasi. Nah, pertanyaan dunia nyata yang akan diajukan atau big question yang akan diselesaikan dari informasi di atas adalah bagaimana kita meyakinkan kesesuaian atau kebenaran harga parkir PIM pada banner dan struk pembayaran. Jadi kita mencocokkan apakah cocok ini. Yang kedua selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan kecil, pertanyaan yang akan menggiring kita untuk menemukan masalah yang utama yang akan kita selesaikan, yaitu kita akan mencari kesesuaian kebenaran harga parkir PIM pada banner dan struk pembayaran atau faktor-faktor apa saja yang menentukan misalnya biaya parkir bukan salah ya, untuk kendaraan dengan menggunakan matematika, bukan menginap ini. Nah, di sini informasi apa saja yang dibutuhkan? Ada 5 informasi di sini. Model atau rumus matematika untuk menghitung besarnya biaya parkir pada PIM. Ini akan dicari. Faktor atau apa saja yang menentukan besarnya biaya parkir pada PIM. Ini akan dicari. Nah, tarif harga per jam sudah diberikan pada pengumuman. Lama parkir konsumen dan biayanya pada pembayaran besar. Berapa besar pajak parkir ini belum ada. Kita asumsikan ada nanti. Yang ketiga, apakah informasi tersedia mencukupi? Jawabnya belum mencukupi karena ada data yang belum pasti seperti misalnya pajak dari biaya parkir itu. Jika tidak mencukupi, apa yang kita lakukan? Ya kita membuat asumsi untuk menentukan formula model penentuan biaya parkir yang harus dibayar konsumen itu seperti misalnya pajak. Berarti ini kita membuat asumsi numerik. Nah, apa asumsinya? Di sini asumsi hanyalah
ada pajak dalam menghitung besarnya biaya parkir. Nah, lengkapi tabel. Nah, ini kita akan membuat satu model ya dari biaya parkir yang dari biaya parkir tadi di banner tadi. Ya, biaya parkir 1 jam pertama itu 4.000. Harga parkir setelah 1 jam 4.000 juga. Lama parkirnya T waktunya. Ini lebih besar atau sama dengan 1 jam. Jadi minimal 1 jam di parkir di PIM itu tidak boleh. Kalau dia di bawah 1 jam tetap hitung 1 jam. Nah, besar biaya yang dikeluarkan ini modelnya. Kita asumsikan boleh seperti ini. PT sama dengan 4.000 T ditambah C% dari 4.000 T. Jadi pajaknya. Lengkapi tabel berikut berdasarkan poin 6. Nah, tadi data berdasarkan di struk bayaran tadi. Ini data pada struk, tadi data pada banner. Yang ini adalah data pada banner. Nah, ini data pada struk. Nah, 1 jam 30 menit, 1,5 jam, biaya 8.000. Maka model matematikanya berdasarkan poin 6 tadi, 8.000 ditambah 4.000 T ditambah C% dikali 4.000 T. Nah, buatlah rumus satu formula yang menyatakan hubungan antara lama parkir, durasi parkir, dan biaya parkir. Nah, misalkan besar biaya parkir yang harus dibayarkan oleh konsumen adalah P rupiah, lama durasi parkir adalah T jam, di mana T sama dengan 1, besarnya pajak adalah C%. Model matematika dapat dibangun berdasarkan struktur pembayaran. Nah, sini teman-teman ini. PT model tadi kita asumsikan PT sama 4.000 T ditambah C% 4.000 T di mana. Nah, untuk 1,5 jam T tadi biayanya 8.000. Masukkan di sini. 8.000 sama 4.000 dikali T-nya 1,5 ditambah C% ditambah 4.000 kali 1,5. Maka 8.000 4.000 kali 1,5 6.000 C%, maka didapat C-nya adalah diperoleh 2.000 dibagi 3.000 atas sepertiga dari 100% sama 33,3%. Sehingga formula atau model matematika besar biaya parkir adalah 4.000 T ditambah 33,3%, 4.000 T. Di mana T adalah lama atau durasi parkir sebuah mobil. Nah, bola simpulan. Nah, ini simpulannya tadi. Model matematika untuk menentukan biaya parkir PIM adalah PT sama dengan 4.000 T ditambah 33,3% kali 4.000 T, di mana T adalah lama durasi parkir sebuah mobil. Ini model yang kita boleh. Tetapi apakah benar model ini? Kita uji lagi, kita buat siklus lagi. Nah, kita balik pada modelnya. Gunakan data pada pembayaran yang kedua, T-nya 3 jam 3 menit, maka sama dengan 3,05 jam dan biayanya 16.000. 3,05 jam. Kita peroleh data T 3,05 jam dan P 16.000. Kita masukkan ke model yang boleh tadi. Model yang kita dapat tadi. Nah, masukkan di sini. Maka diperoleh biayanya ternyata 16.226. Padahal tadi 16.000. Nah, ini mungkin ada suatu dibulatkan ke bawah di sini, dibulatkan ke bawah lihat. Sesuai dengan data tadi. Nah, sehingga model adalah benar ya, meskipun ada ketidaksesuaian karena model ini adalah pendekatan atau estimasi. Nah, sehingga laporan yang kita boleh kita ajukan model matematika pakai PIM adalah PT sama 4.000 T ditambah 33,3% 4.000 T, di mana T adalah lama durasi parkir sebuah mobil. Ini terbukti menggunakan 2 buah struk pembayaran. Nah, apakah hasil masuk akal? Ya, masuk akal. Model matematika diperoleh memiliki kepastian tinggi karena model matematika ini hanya masukkan adanya pajak. Model matematika dalam model video ini adalah model matematika deterministik. Tetapi model ini perlu juga diuji jika ada faktor lain. Atau mungkin perhitungan pajak yang belum tepat. Atau yang lebih banyak lagi struknya sehingga model lebih tepat. Karena model matematika dalam video ini hanya ada 2 faktor yang perhitungan untuk biaya parkir. PIM itu untuk kendaraan bukan menginap ini, yaitu lama durasi parkir dan besarnya pajak parkir. Terima kasih. Tugas Anda sekarang adalah mengerjakan lembah kerja yang tersedia dengan membuat asumsi yang berbeda dari video ini atau mengikuti langkah lebih langkah pada video ini. Semoga sukses. Dan juga atau bisa menggunakan konteks yang mirip dengan video ini. Terima kasih. Semoga sukses.